Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, dan pada kesempatan ini momentum di mana Injil masuk di tanah Papua, ya. Injil masuk di tanah Papua dan semua gereja merayakannya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Itu tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus berkata di ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa lain, versi firman Allah yang hidup, kata mempunyai keyakinan yang kokoh itu, Paulus berkata, aku tidak malu. Ya, mempunyai keyakinan yang kokoh, ya. Firman Allah katakan, ya, Injil itu suatu kekuatan Allah, ya, di mana keyakinan Paulus akan Injil itu sangat kokoh. Dan dia bilang, aku tidak malu kepada Injil, ya. Meskipun pemberitaannya itu kepada orang Roma, yang notabene-nya Roma itu penuh dengan cendekiawan yang pintar. Para filsuf juga ada di sana yang menganggap Injil itu merupakan kebodohan. Injil itu sangat mereka hinakan. Karena apa? Karena bertanya, kenapa mereka mempercayai Tuhan yang mati? Kenapa mereka mempercayai Tuhan yang menjadi manusia? Kenapa mereka mempercayai, menganggap Yesus itu adalah Tuhan, ya? Dan merupakan satu kebodohan bagi mereka untuk mendengar tentang Injil, saudara, ya. Tetapi Paulus bilang, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Dalam versi bahasa lain, Paulus bilang, aku tidak malu akan Injil, ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya saudara dan saya ada di tempat ini, kita menjadi umat Tuhan, menjadi gereja Tuhan, masuk dalam keselamatan Allah yang Tuhan siapkan lewat Yesus Kristus. Saya percaya itu bukan karena pemberita Injil yang fasih, bukan karena pendeta hebat, bukan karena pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saudara, kekuatan Allah itu terletak dalam Injil. Injil itu yang menyelamatkan saya dan saudara, ya. Injil itu punya power. Injil itu punya kuasa. Haleluya. Makanya oleh sebab itu gereja ada karena Injil. Amin. Di masa-masa kegelapan di Indonesia ini, di daerah-daerah, seluruh daerah termasuk Papua, yaitu masyarakatnya itu mempunyai
satu kebiasaan adat istiadat yang dimana di dalamnya ada okultisme, ya, penyembah berhala. Ya, kami di Minahasa juga demikian, di Papua juga ada, di Jawa juga ada, di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada. Ya, tetapi mulai berubah karena apa? Karena sudah masuk Injil. Ya, Minahasa percaya akan hal-hal seperti okultisme itu sudah sangat jarang. Kenapa? Karena Injil sudah mulai masuk. Injil sudah mulai masuk di Minahasa. Ya, begitu di Papua. Ya, Injil masuk di tanah Papua untuk menerangi Papua. Sehingga Injil itu yang menerobos masuk, Injil itu yang mengubahkan satu daerah, satu bangsa, bahkan mengubahkan hidup kita. Manusia tidak punya kuasa untuk merubah siapapun atau apapun, tetapi itulah Injil. Injil sudah mulai diberitakan dan begitu banyak penganiayaan akan pemberita-pemberita Injil, para misionaris yang meninggal karena memberitakan Injil. Tetapi Injil tidak berhenti di sana. Injil terus disebarluaskan sampai hari ini, sampai tanah Papua boleh mengenal Tuhan karena Injil. Dan Injil itu yang menyelamatkan. Kenapa? Ada 3 hal yang saya ingin membagikan. Yang pertama, sebab di dalamnya ini adalah di dalam Injil. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yang pertama adalah Injil adalah seluruh kebenaran Allah. Siapa Injil itu? Apa Injil itu? Injil itu menceritakan tentang satu pribadi, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang rela meninggalkan tahtanya yang mulia, mengosongkan dirinya, dan dia menjadi seperti manusia, bahkan dia menjadi hamba, bahkan dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib karena dosa saya dan dosa saudara. Bahkan pada hari yang ketiga, alam maut tidak bisa menahannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia menunjukkan kepada banyak pasang mata bahwa dia benar-benar hidup dan bangkit. Dan dia naik ke sorga. Bahkan dia janji kepada gereja Tuhan, dia akan kembali untuk membawa kita ke surga. Nah, saudara-saudara, Injil adalah kabar kesukaan bagi setiap orang. Kenapa? Karena manusia sebenarnya terkungkung pada ketakutan akan kematian. Ya, setelah mati dia mau kemana? Tidak ada agama yang memberikan kepastian akan keselamatan jiwanya setelah mati. Tetapi ada pribadi yang jelas-jelas menjamin, menggaransikan keselamatan, yaitu Yesus. Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, yang kedua, apa? Yang kedua adalah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Jadi iman itu harus apa? Bertumbuh, grow up. Ya, harus level up, harus naik, saudara. Iman itu jangan stuck. Iman itu harus naik. Nah, bagaimana bisa naik? Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan? Ya, kita punya telinga dan hati yang siap untuk diisi dengan firman Tuhan. Dari firman Tuhan dan kita mendengar dan melakukan firman, iman kita akan terus bertumbuh. Hari-hari ini di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kita mau tingkatkan iman. Lewat apa? Lewat mendengar firman Tuhan. Amin. Di ibadah, di gereja lokal kita harus bertumbuh. Karena di gereja lokal kita ada asupan-asupan firman Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita dibenarkan bukan karena kelakuan kita yang benar, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kadang-kala iblis ahli, dia kan ahli dalam menipu, ya. Dia ahli dalam menipu. Iblis
memainkan fakta, iblis memainkan situasi kita. Ya, iblis selalu bilang begini, kata firman begini-begini, tetapi kok kamu begini. Ya, sehingga kita meragukan firman itu. Kita nggak percaya pada firman. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, orang benar dia akan tetap percaya kepada Tuhan apapun situasinya. Makanya dia bilang orang benar akan hidup bukan oleh melihat dengan keadaannya, melihat situasinya, tetapi orang benar hidup karena imannya. Apapun situasi kita, sepahit apapun masalah kita, kita tetap beriman. Kenapa? Karena kita benar bukan karena melihat, tetapi kita benar karena kita percaya, beriman kepada Tuhan. Kiranya Injil itu tetap terus yang menguasai hati dan pikiran kita, dan kita diberikan tugas oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Tugas memberitakan Injil bukan tugas pendeta, tetapi tugas jemaat Tuhan. Semua jemaat wajib memberitakan Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dunia ini, mengalahkan kuasa setan dan pekerjaan setan. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan.